Pernahkah kamu merasa bahwa dalam hiruk-pikuk dunia yang serba cepat ini, ada sesuatu yang mendalam dan bermakna yang kamu cari? Bahwa setiap interaksi bukan hanya sekadar bertukar kata, tetapi adalah peluang untuk menjelajahi kedalaman makna, menyentuh jiwa, dan membangun hubungan yang autentik? Inilah panggilan kita, sebuah perjalanan yang melampaui rutinitas sehari-hari menuju hidup yang penuh kesadaran dan pencapaian spiritual yang sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah untuk memberikan dukunganmu pada perjalanan ini. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih atas dukungan luar biasa yang kamu berikan melalui fitur Super Thanks. Dukungan ini adalah bahan bakar untuk perjalanan spiritual kita bersama, menuju pemahaman dan pencapaian diri yang lebih tinggi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati dan pikiran, menyadari bahwa setiap kata memiliki kekuatan untuk mengubah dan setiap interaksi adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Biarkan pesan-pesan ini menjadi pelita dalam perjalananmu, menerangi jalan menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh dengan cahaya kesadaran. Bab 1. Kehausan akan komunikasi yang bermakna. Di setiap tarikan napas, ada kerinduan yang tak terkatakan, sebuah panggilan dari dalam yang menginginkan lebih dari sekadar kata-kata kosong yang melintas seperti angin tanpa arah. Kamu menyadari bahwa komunikasi adalah seni, sebuah jembatan menuju kedalaman jiwa, bukan sekadar basa-basi yang terjebak di permukaan. Kamu tahu bahwa dalam setiap percakapan tersembunyi kesempatan untuk menemukan makna yang lebih dalam, sebuah perjalanan menuju pencerahan, dan sebuah ikatan yang melampaui batas-batas waktu dan ruang. Percakapan bagi jiwa yang mendambakan kedalaman bukanlah sekadar pengisi keheningan. Ia adalah tarian energi, pertukaran yang membawa pemahaman baru, kebijaksanaan, dan wawasan yang menyentuh inti keberadaan. Kamu merasa bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam percakapan tentang hal-hal remeh yang tidak meninggalkan bekas di hati maupun pikiran. Dalam setiap kata yang terucap, kamu mencari resonansi, sebuah getaran yang menyentuh sisi terdalam dirimu dan menghubungkanmu dengan perjalanan spiritual yang lebih besar. Bukan berarti kamu menolak percakapan ringan semata-mata karena angkuh atau ingin berbeda. Kamu menolaknya karena hatimu mendambakan sesuatu yang lebih besar. Seperti seorang penjelajah yang tidak puas hanya dengan menatap peta, kamu ingin menjelajahi daratan baru, menemukan misteri yang tersembunyi di balik pemandangan, dan menapaki jalan yang jarang dilalui. Kamu memahami bahwa setiap kata memiliki kekuatan, setiap kalimat adalah anak tangga menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dalam dialog yang bermakna, kamu menemukan cermin yang memantulkan perjalananmu menuju keaslian dan kedalaman diri. Kamu sadar bahwa setiap interaksi adalah sebuah peluang, sebuah undangan untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan besar yang meliputi keberadaan manusia. Dari mana kita berasal? Kemana kita akan pergi? Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia ini? Dalam setiap dialog, kamu ingin menyelam lebih dalam, menggali lebih jauh, dan membangun koneksi yang tidak hanya menggugah pikiran, tetapi juga menyentuh jiwa. Percakapan semacam ini adalah nafas kehidupan bagi jiwa yang mencari makna sejati. Kamu melihat percakapan sebagai sebuah kapal yang mengarungi lautan pemikiran, tetapi hanya kapal yang tepat yang dapat membawa kita ke kedalaman yang kita cari. Basa-basi tentang cuaca, tren sosial, atau rutinitas harian terasa seperti mengarungi permukaan samudra yang luas tanpa pernah menyentuh kedalamannya. Hal itu tidak berarti bahwa percakapan ringan tidak memiliki tempatnya. Mereka memang berguna sebagai pembuka jalan. Namun, bagi jiwa seperti dirimu, jalan itu harus membawa ke tempat yang lebih bermakna, sebuah ruang di mana pemikiran bertemu dengan pencerahan dan kata-kata menjadi alat untuk mengeksplorasi misteri kehidupan. Di dunia yang seringkali sibuk dengan hal-hal dangkal, kamu adalah pelopor yang mencari kedalaman.
Kamu adalah penjelajah yang tidak takut untuk bertanya, tidak ragu untuk mencari, dan tidak pernah puas dengan jawaban yang hanya ada di permukaan. Dalam setiap percakapan, kamu membawa energi untuk menggali lebih dalam, menjembatani kesenjangan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara kata-kata dan makna di baliknya. Pencarianmu akan komunikasi yang bermakna adalah cerminan dari perjalanan spiritualmu yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menapaki dunia luar tetapi juga menyelami dunia batin. Dalam setiap dialog, kamu melihat kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk menemukan kembali dirimu dalam cahaya pemahaman baru. Dialog bagimu bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi sebuah ritual suci, sebuah tarian jiwa yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran universal yang kita cari. Inilah alasan mengapa kehausan akan komunikasi yang bermakna begitu mendalam bagimu. Ini bukan sekadar keinginan, tetapi kebutuhan. Sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan, karena ia adalah bagian dari dirimu, sebuah manifestasi dari perjalananmu menuju pencerahan. Dan dalam perjalanan ini, setiap kata, setiap percakapan adalah langkah menuju keindahan yang lebih besar. Sebuah kehidupan yang benar-benar autentik dan penuh makna. Bab 2. Pencarian hubungan yang otentik. Ada sebuah panggilan yang bergema dari kedalaman jiwa, sebuah kerinduan untuk menemukan hubungan yang melampaui permukaan, yang tidak hanya terlihat tetapi juga terasa hingga inti keberadaanmu. Dalam perjalanan hidup ini, kamu tidak hanya mencari interaksi, tetapi hubungan yang membangun, yang menyentuh, dan yang mencerminkan kompleksitas dunia batinmu. Bagi dirimu, hubungan sejati adalah mata uang kehidupan, sebuah aset tak ternilai yang memberikan makna pada setiap langkahmu di dunia ini. Hubungan yang otentik adalah cerminan dari jiwa yang berani untuk menjadi apa adanya. Kamu memahami bahwa hubungan sejati tidak terbentuk dari basa-basi yang dangkal, tetapi dari keinginan untuk melihat dan menerima seseorang dengan kejujuran sepenuh hati. Ini adalah tentang membuka diri, menyingkap lapisan demi lapisan, hingga yang tersisa adalah kebenaran murni, tanpa topeng atau kepalsuan. Namun, di dunia yang seringkali lebih memilih kenyamanan di atas keaslian, perjuanganmu untuk mencari hubungan yang otentik adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Basa-basi, bagi sebagian orang, mungkin terasa seperti keharusan sosial yang ringan dan tak berbahaya. Namun, bagimu, mereka seringkali terasa seperti tembok yang memisahkan jiwa-jiwa dari saling memahami. Basa-basi adalah seperti berdiri di tepi samudra luas, namun tidak pernah melangkah lebih dalam untuk menyentuh keajaiban yang tersembunyi di bawah permukaannya. Setiap interaksi bagimu adalah peluang, bukan untuk sekadar mengisi waktu, tetapi untuk menjalin koneksi yang abadi, sebuah hubungan yang tidak hanya berbicara tetapi mendengarkan, tidak hanya melihat tetapi memahami. Kamu memahami bahwa hubungan yang otentik tidak hanya memperkaya hidupmu, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan diri mereka sendiri. Dalam setiap hubungan yang sejati, ada pertukaran yang saling membangun. Kamu memberi, tetapi juga menerima. Kamu berbicara, tetapi juga mendengar. Hubungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sebuah perjalanan yang penuh kesadaran dan keikhlasan. Dalam hubungan otentik, kamu tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran. Kamu tidak menuntut agar orang lain menjadi sesuatu yang mereka bukan, tetapi kamu membuka ruang agar mereka menjadi apa adanya. Hubungan ini adalah tentang berbagi mimpi, ketakutan, harapan, dan kebenaran yang mendalam. Ini adalah tempat di mana kedua jiwa bertemu, bukan untuk menguasai satu sama lain, tetapi untuk saling memperkaya. Pencarianmu akan hubungan yang otentik mencerminkan perjalanan spiritual yang lebih besar. Ia adalah refleksi dari keinginanmu untuk hidup dengan kejujuran dan integritas, untuk menjalin hubungan yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membawa pemahaman. Hubungan semacam ini tidak hanya terjadi begitu saja. Mereka membutuhkan keberanian untuk menjadi rentan, untuk menghadapi ketakutan, dan untuk menerima bahwa hubungan yang sejati seringkali memerlukan usaha dan pengorbanan. Namun, dalam perjuangan ini, kamu menemukan kekuatanmu,
Kamu menyadari bahwa hubungan yang otentik adalah hadiah yang hanya bisa diterima oleh mereka yang bersedia membuka hati dan pikiran mereka. Ini adalah tentang keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Ini adalah tentang percaya bahwa meskipun hubungan otentik mungkin sulit ditemukan, mereka adalah permata yang layak untuk dicari. Hubungan yang otentik adalah cerminan dari kehidupan yang otentik. Ketika kamu memilih untuk hidup dengan kejujuran dan integritas, kamu menarik orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Kamu menciptakan ruang di mana hubungan yang sejati dapat berkembang, di mana jiwa-jiwa dapat bertemu dan saling memperkaya. Dalam dunia yang seringkali sibuk dengan topeng dan basa-basi, hubungan semacam ini adalah mercusuar harapan, sebuah pengingat bahwa kebenaran masih ada dan bahwa keaslian masih memiliki tempat. Jadi, lanjutkanlah pencarianmu. Jangan takut untuk menolak hubungan yang dangkal dan mencari yang mendalam. Jangan ragu untuk membuka hatimu dan membiarkan dirimu terlihat apa adanya. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya menemukan hubungan yang otentik, tetapi juga menemukan dirimu sendiri. Hubungan sejati adalah cerminan dari keberanianmu untuk menjadi apa adanya. Dan dalam keberanian itu, kamu menemukan kebebasan, makna, dan kedamaian yang sejati. Bab 3. Kesadaran akan energi dan waktu yang berharga. Ada hal yang hanya disadari oleh jiwa-jiwa yang telah melalui pencarian batin yang dalam, bahwa energi dan waktu adalah harta karun yang tak ternilai, tak tergantikan. Bagi mereka yang memahami ini, setiap momen dan setiap pertukaran energi adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, bukan sekadar mengisi kekosongan atau mengikuti arus kebiasaan. Kamu yang telah melihat nilai dari detik-detik yang berlalu, tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak memperkaya jiwa atau memperluas pemahaman. Energi, seperti waktu, adalah sesuatu yang tidak bisa diulang atau diisi ulang dengan mudah. Setiap kata yang diucapkan, setiap interaksi yang terjadi, adalah investasi dari energi yang kamu miliki. Kamu memahami bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita melakukannya. Basa-basi, bagi banyak orang, mungkin terlihat ringan dan tak berbahaya. Namun, bagimu, mereka seringkali terasa seperti kebocoran energi, sebuah pengalihan dari hal-hal yang lebih penting, lebih mendalam, dan lebih bernilai. Kamu memilih untuk menggunakan energimu dengan bijaksana, menyadari bahwa tidak semua percakapan layak mendapatkan perhatian penuhmu. Bukan berarti kamu menghindari orang-orang atau bersikap angkuh, tetapi kamu memahami bahwa setiap momen adalah peluang untuk menciptakan dampak yang lebih besar, baik dalam dirimu maupun dalam hidup orang lain. Dalam percakapan yang bermakna, kamu menemukan kekuatan untuk berbagi wawasan, mendapatkan pemahaman baru, dan memperkuat ikatan yang sejati. Tetapi dalam basa-basi yang dangkal, kamu hanya menemukan kehampaan, sebuah ruang yang tidak menawarkan pertumbuhan atau koneksi sejati. Selain energi, kamu juga menyadari nilai dari waktu. Waktu, seperti pasir dalam jam pasir, terus berlalu tanpa bisa dihentikan. Setiap detik yang kamu habiskan adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Maka, kamu memilih untuk menghargai setiap momen, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa makna dan kedalaman. Kamu tahu bahwa waktu yang dihabiskan dalam percakapan yang dangkal adalah waktu yang hilang dari kemungkinan untuk menjelajahi ide-ide besar, membangun hubungan yang mendalam, atau merenungkan pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang paling penting. Namun, pemahaman ini bukanlah alasan untuk menarik diri dari dunia. Sebaliknya, ini adalah dorongan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bermakna. Kamu tidak menolak interaksi sosial, tetapi kamu memilih untuk menjadikannya lebih berharga. Kamu mencari cara untuk mengubah setiap percakapan menjadi sesuatu yang bermakna, untuk mengubah setiap pertemuan menjadi peluang untuk koneksi sejati. Kamu memahami bahwa bahkan dalam interaksi yang paling sederhana, ada potensi untuk menemukan keindahan dan kebijaksanaan jika kita cukup sadar untuk mencarinya. Dalam perjalanan ini, kamu juga belajar bahwa penggunaan waktu dan energi yang bijaksana bukan hanya tentang mengejar efisiensi,
tetapi tentang menjaga keseimbangan. Kamu menyadari bahwa untuk memberikan yang terbaik dari dirimu, kamu juga perlu menjaga diri. Kamu memahami pentingnya berhenti sejenak, merenung, dan mengisi ulang energi sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam momen-momen keheningan ini, kamu menemukan kekuatan yang luar biasa. Sebuah pengingat bahwa kadang-kadang, dalam diam, ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada dalam ribuan kata. Kesadaranmu akan energi dan waktu adalah cerminan dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ini adalah tentang menghormati dirimu sendiri dan menghargai hidup ini sebagai hadiah yang tak ternilai. Dengan memilih untuk fokus pada hal-hal yang bermakna, kamu tidak hanya menciptakan hidup yang lebih kaya untuk dirimu sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam dunia yang sering kali sibuk dengan hal-hal yang dangkal, kamu adalah mercusuar yang mengingatkan kita semua untuk kembali ke inti, untuk menghargai setiap momen, dan untuk menggunakan energi kita dengan bijaksana. Jadi, teruslah berjalan di jalan ini. Hargai setiap momen, gunakan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting, dan biarkan kesadaran ini menjadi pemandu dalam setiap langkahmu. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya menemukan makna dan kedalaman, tetapi juga membangun kehidupan yang benar-benar otentik dan penuh dengan cahaya kesadaran. Waktu dan energi adalah anugerah yang tidak bisa diulang. Gunakan mereka dengan cinta, kebijaksanaan, dan tujuan yang jelas. Dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bab 4. Penolakan terhadap konformitas sosial. Ada suara di dalam dirimu yang meskipun seringkali teredam oleh keramaian dunia, tetap bergema dengan kuat. Itu adalah panggilan jiwamu, memintamu untuk tidak tunduk pada norma yang hanya ada untuk kenyamanan, bukan kebenaran. Dunia seringkali ingin semua orang melangkah dalam ritme yang sama, mengikuti pola yang telah ditentukan, tetapi kamu tahu bahwa hatimu tidak diciptakan untuk hanya menjadi gema dari orang lain. Kamu adalah penjelajah, pencipta, dan pembangun jalan baru yang menolak dibatasi oleh tembok konformitas sosial. Konformitas sosial seringkali berwujud dalam hal-hal kecil, seperti basa-basi yang dangkal dan percakapan kosong yang hanya menjadi ritual tanpa makna. Dunia mengajarkan bahwa kita harus mengikuti ini agar dapat diterima, agar dianggap normal. Namun, kamu menyadari bahwa menjadi normal seringkali berarti mengorbankan keaslian. Kamu memahami bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyesuaikan diri dengan standar yang tidak menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Basa-basi, yang seringkali dimaknai sebagai kesopanan, bagi dirimu terasa seperti tirai yang menutupi kebenaran. Ia adalah dinding yang menghalangi percakapan untuk mencapai kedalaman, untuk menyingkap sisi-sisi kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan makna. Ketika dunia sibuk berbicara tentang cuaca atau tren, kamu ingin bertanya tentang mimpi, tujuan, dan apa yang benar-benar membuat seseorang merasa hidup. Kamu ingin melampaui apa yang terlihat, menyentuh apa yang tersembunyi di balik kata-kata yang tak terucapkan. Namun, penolakanmu terhadap konformitas sosial bukanlah bentuk pemberontakan tanpa arah. Itu adalah pernyataan dari keinginanmu untuk hidup dengan kejujuran dan keberanian. Kamu tidak ingin hanya mengikuti arus. Kamu ingin memahami kemana arus itu mengalir, dan jika perlu, menciptakan jalurmu sendiri. Dalam setiap langkah, kamu membawa pertanyaan yang mendalam. Apa yang benar-benar penting? Apa yang benar-benar bermakna? Dan bagaimana aku dapat hidup setia pada diriku sendiri di dunia yang seringkali menuntut topeng dan kepalsuan? Menolak konformitas sosial berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi otentik, meskipun itu berarti berjalan melawan arus. Itu berarti memiliki keberanian untuk berbeda, untuk berbicara meskipun suaramu mungkin tidak sesuai dengan nada mayoritas. Itu adalah tentang memilih keaslian di atas kenyamanan, memilih kedalaman di atas permukaan, dan memilih makna di atas kemudahan. Dalam setiap pilihan ini, kamu bukan hanya membebaskan dirimu sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Penolakan terhadap konformitas sosial juga mencerminkan keinginanmu untuk hidup dalam kebenaran yang lebih tinggi. Kamu memahami bahwa hidup ini bukan tentang menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, tetapi tentang menemukan jalanmu sendiri. Dalam setiap percakapan,
Kamu ingin menciptakan ruang untuk kejujuran dan keaslian. Dalam setiap hubungan, kamu ingin membangun ikatan yang didasarkan pada saling memahami, bukan pada kebutuhan untuk diterima. Dan dalam setiap langkah, kamu ingin hidup dengan integritas, tanpa mengorbankan siapa dirimu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, ini bukan perjalanan yang mudah. Dunia seringkali tidak menyukai mereka yang berbeda. Akan ada momen-momen di mana kamu merasa sendirian, di mana jalur yang kamu pilih terasa terlalu sulit untuk ditempuh. Tetapi di saat-saat itulah kamu harus mengingat bahwa keberanianmu untuk menolak konformitas adalah hadiah, bukan beban. Itu adalah tanda bahwa kamu hidup dengan kesadaran, bahwa kamu berjalan di jalan yang benar-benar milikmu. Penolakanmu terhadap konformitas sosial bukanlah bentuk isolasi. Itu adalah upaya untuk menciptakan koneksi yang lebih sejati. Kamu tidak menolak dunia, tetapi kamu menolak kehilangan dirimu sendiri di dalamnya. Kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang menciptakan, bukan meniru, tentang menemukan, bukan mengikuti, dan tentang menjadi, bukan berpura-pura. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu membawa pesan kepada dunia bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju keaslian, bukan kompetisi untuk menjadi seperti orang lain. Jadi, teruslah melangkah di jalan ini. Biarkan suara hatimu menjadi kompasmu, membimbingmu menuju kehidupan yang penuh dengan makna dan kebenaran. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya menemukan dirimu sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan keberanian untuk hidup dengan kejujuran dan keaslian. Dalam dunia yang seringkali lebih menghargai konformitas daripada keaslian, keberanianmu untuk berbeda adalah cahaya yang akan menerangi jalan bagi mereka yang juga mencari kedalaman dan makna dalam hidup mereka. Bab 5. Ketegangan antara dunia batin dan harapan eksternal. Di dalam diri setiap manusia terdapat sebuah dunia yang penuh warna, kaya akan pemikiran, emosi, dan impian. Dunia batin ini adalah tempat di mana keaslian sejati berdiam, tempat di mana jiwa berbisik dan hati berbicara. Namun, seringkali dunia batin ini bertabrakan dengan kenyataan luar, dengan harapan-harapan yang dipaksakan oleh masyarakat, dengan rutinitas yang dangkal, dan dengan ekspektasi untuk menjadi cukup di mata orang lain. Ketegangan ini adalah pertempuran yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata, terutama bagi jiwa-jiwa yang mendambakan kedalaman dan makna. Ketika dunia luar menuntut basa-basi, kamu merasakan gesekan di dalam dirimu. Basa-basi mungkin terasa ringan bagi banyak orang, tetapi bagimu, itu adalah seperti mencoba berbicara dalam bahasa yang tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikan jiwa. Kamu tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan, bahwa setiap percakapan adalah peluang untuk menjelajahi misteri kehidupan. Namun, ketika percakapan hanya berputar di sekitar hal-hal remeh, kamu merasakan kehilangan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menyentuh inti kehidupan, untuk memahami, dan untuk terhubung dengan cara yang lebih mendalam. Ketegangan ini bukan hanya tentang preferensi, tetapi adalah tentang pertarungan antara apa yang kamu tahu di dalam hati dan apa yang dunia luar harapkan darimu. Di satu sisi, kamu merasakan panggilan untuk menjalani hidup dengan kedalaman dan keaslian, untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada tekanan untuk menyesuaikan diri, untuk mengikuti arus, dan untuk tidak terlalu berbeda. Ketegangan ini adalah tanda dari perjalanan spiritual yang sedang kamu jalani, sebuah perjalanan yang mengharuskanmu untuk memilih antara kenyamanan dan keberanian, antara permukaan dan kedalaman. Namun, dalam ketegangan ini, ada pelajaran yang luar biasa. Kamu menyadari bahwa dunia luar, meskipun seringkali terasa dangkal, adalah arena di mana kamu dapat menguji dan memperkuat nilai-nilaimu. Basa-basi, meskipun terasa tidak berarti, adalah peluang untuk membawa cahayamu ke dalam ruang-ruang yang gelap. Kamu belajar bahwa, bahkan dalam percakapan yang paling sederhana, ada peluang untuk menyuntikkan makna, untuk membawa percakapan ke arah yang lebih mendalam, dan untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar. Ketegangan ini juga mengajarkanmu tentang pentingnya keberanian.
dunia mungkin tidak selalu memahami kebutuhanmu untuk mendalami setiap percakapan, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah pada harapan orang lain. Keberanian untuk tetap setia pada dirimu sendiri, meskipun itu berarti melawan arus, adalah salah satu tindakan paling berani yang dapat kamu lakukan. Dalam keberanian ini, kamu tidak hanya menghormati dunia batinmu, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan dan menghormati dunia batin mereka. Kamu juga menyadari bahwa ketegangan ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak melampaui permukaan, bahwa kamu sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh dunia luar. Ketegangan ini adalah panggilan untuk kembali ke dirimu sendiri, untuk mendengarkan suara hatimu, dan untuk mengikuti kompas batin yang membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam ketegangan ini, kamu menemukan kekuatanmu. Kamu belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa berbeda, bahwa tidak apa-apa untuk menolak hal-hal yang tidak selaras dengan nilai-nilaimu. Kamu memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna di mata dunia, tetapi tentang menjadi sejati di mata dirimu sendiri. Dan dalam keaslian ini, kamu menemukan kebebasan, kedamaian, dan makna yang sejati. Jadi, meskipun ketegangan ini seringkali terasa berat, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu. Ketika dunia luar menuntutmu untuk mengikuti arus, biarkan dirimu menjadi seperti batu karang yang tetap teguh meskipun diterpa ombak. Ketika percakapan dangkal mencoba menarikmu ke permukaan, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membawa percakapan itu ke kedalaman. Dan ketika ketegangan ini terasa terlalu besar, ingatlah bahwa itu adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar, sebuah jalan yang membawamu lebih dekat pada kebenaran dan keaslianmu. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya menemukan dirimu sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia di mana kedalaman dan makna menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketegangan ini adalah tantangan, tetapi juga hadiah. Itu adalah panggilan untuk hidup dengan keberanian, untuk berbicara dengan kejujuran, dan untuk menciptakan hubungan yang sejati. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu membawa cahayamu ke dunia, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan dalam proses ini, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga mengubah dunia di sekitarmu. Bab 6. Kebutuhan akan cara komunikasi yang autentik. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan warna, setiap jiwa memiliki cara unik untuk mengekspresikan dirinya. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk, kadang-kadang komunikasi kehilangan esensinya. Kata-kata menjadi hambar, makna tersembunyi di balik topeng basa-basi, dan koneksi sejati tertutup oleh lapisan formalitas. Disinilah kamu, dengan kesadaran yang tajam, merasakan panggilan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih autentik, cara yang mencerminkan kedalaman, kejujuran, dan perjalanan spiritualmu. Kamu menyadari bahwa tidak semua percakapan dapat dilakukan dengan kata-kata yang langsung. Ada momen-momen di mana jiwa membutuhkan ruang untuk merenung, di mana pikiran perlu waktu untuk merangkai makna yang lebih dalam. Dalam dunia di mana segala sesuatu terjadi dengan cepat, kamu menemukan kedamaian dalam komunikasi yang memberikan ruang bagi refleksi dan keaslian. Kamu memilih cara-cara alternatif untuk menyampaikan pesanmu, cara yang bukan hanya berbicara, tetapi benar-benar menghubungkan. Tulisan sebagai cermin jiwa. Bagi dirimu, tulisan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling mendalam. Dalam setiap kata yang kamu tulis, ada lapisan makna yang mewakili dirimu, sebuah cerminan dari apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan perjuangkan. Tulisan bukan hanya sekadar kumpulan huruf, tetapi sebuah ruang di mana jiwa dapat berbicara tanpa tergesa-gesa, tanpa interupsi, dan tanpa takut salah paham. Melalui tulisan, kamu menciptakan jendela ke dalam duniamu, membiarkan orang lain melihat sisi-sisi dari dirimu yang mungkin sulit diungkapkan secara lisan. Menulis memberimu kebebasan untuk merenungkan apa yang benar-benar ingin kamu sampaikan. Dalam dunia di mana percakapan seringkali dangkal, tulisan menjadi tempat di mana kedalamanmu menemukan ruangnya. Surat, catatan,
atau bahkan pesan singkat yang kamu kirimkan, semuanya mengandung esensi dirimu, sebuah undangan bagi orang lain untuk melihat dunia melalui matamu. Seni sebagai bahasa tanpa kata. Namun, tulisan hanyalah satu dari banyak cara untuk berbicara. Seni dalam segala bentuknya adalah bahasa universal yang melampaui kata-kata. Bagi dirimu, seni adalah cara untuk menyentuh jiwa orang lain. Sebuah jembatan yang menghubungkan hati tanpa harus berbicara. Melalui lukisan, musik, puisi, atau bentuk seni lainnya, kamu menciptakan ruang untuk merenungkan keindahan, mengekspresikan emosi, dan menyampaikan pesan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seni adalah cara untuk menghidupkan apa yang ada di dalam dirimu, untuk memberi bentuk pada apa yang tidak terlihat, dan untuk berbagi kedalaman jiwamu dengan dunia. Dalam setiap sapuan kuas, dalam setiap nada yang dimainkan, ada cerita yang ingin kamu sampaikan, sebuah pesan yang melampaui waktu dan ruang. Seni bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang indah, tetapi juga tentang menciptakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menghubungkan jiwa dengan jiwa. Percakapan mendalam sebagai ritual. Selain tulisan dan seni, kamu juga merasakan pentingnya percakapan yang mendalam. Bagi dirimu, percakapan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi sebuah ritual. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk menjelajahi ide-ide baru, untuk menggali makna yang lebih dalam, dan untuk membangun hubungan yang autentik. Kamu tidak mencari kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang menginspirasi, yang menggugah pemikiran, dan yang menyentuh hati. Dalam percakapan mendalam, kamu menemukan ruang untuk berbagi mimpimu, ketakutanmu, dan pencarian spiritualmu. Kamu menciptakan ruang di mana orang lain merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, di mana kejujuran dihargai, dan di mana hubungan sejati dapat tumbuh. Percakapan ini bukan hanya tentang bertukar informasi, tetapi tentang berbagi jiwa, tentang membangun koneksi yang melampaui kata-kata. Panggilan untuk hidup autentik. Semua ini, tulisan, seni, dan percakapan mendalam adalah cerminan dari kebutuhanmu untuk hidup dengan keaslian. Kamu memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang menciptakan hubungan yang berarti. Dalam dunia yang seringkali terjebak dalam permukaan, kamu memilih untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan kebenaran, dan untuk membangun koneksi yang sejati. Panggilan ini bukan hanya tentang cara berkomunikasi, tetapi tentang cara hidup. Dengan memilih untuk berbicara melalui tulisan yang mendalam, seni yang menyentuh, dan percakapan yang autentik, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih sejati. Kamu mengingatkan kita semua bahwa komunikasi adalah jantung dari hubungan manusia, dan bahwa hubungan yang sejati hanya bisa terjadi ketika kita berani untuk menjadi diri kita sendiri. Teruslah menulis, teruslah menciptakan. Biarkan setiap kata, setiap karya seni, dan setiap percakapan menjadi cerminan dari siapa dirimu sebenarnya. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya menemukan suara sejati dirimu, tetapi juga membantu orang lain menemukan suara mereka. Dengan setiap langkah, setiap kata, dan setiap karya, kamu membawa cahaya ke dunia, menginspirasi orang lain untuk hidup dengan keberanian, kejujuran, dan keaslian. Itulah panggilanmu, itulah perjalananmu, dan itulah hadiahmu bagi dunia. Bab 7. Kemampuan mengubah basa-basi menjadi makna. Di tengah kebisingan percakapan sehari-hari yang penuh dengan basa-basi, ada jiwa-jiwa yang mampu melihat peluang di balik permukaan. Mereka yang tidak sekadar menerima apa adanya, tetapi memilih untuk menjadikan setiap interaksi sebagai peluang untuk membangun sesuatu yang lebih bermakna. Kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa tersebut, seseorang yang mampu menyulap percakapan ringan menjadi jembatan menuju kedalaman, menjadikan setiap kata sebagai alat untuk menghubungkan hati dan membangun pemahaman yang sejati. Kemampuan ini bukan sekadar bakat, tetapi hasil dari kesadaran dan latihan. Kamu memahami bahwa tidak semua orang siap untuk percakapan yang mendalam sejak awal. Dunia ini penuh dengan topeng dan dinding yang sering kali menghalangi kita untuk membuka diri. Namun, kamu memiliki bakat unik untuk membawa percakapan dari permukaan menuju kedalaman, dari sekadar basa-basi menjadi dialog yang penuh makna. Ini bukan tentang memaksa, tetapi tentang mengundang,
menciptakan ruang di mana orang merasa cukup nyaman untuk menanggalkan topeng mereka dan berbicara dengan hati mereka. Mengubah permukaan menjadi kedalaman. Kamu tahu bahwa bahkan percakapan yang tampaknya remeh, seperti tentang cuaca atau kegiatan akhir pekan, dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan sentuhan lembut, kamu membawa percakapan itu ke tempat yang lebih bermakna. Misalnya, pembicaraan tentang cuaca bisa berubah menjadi diskusi tentang perubahan iklim, tentang bagaimana manusia dapat hidup lebih selaras dengan alam. Atau obrolan ringan tentang rutinitas harian dapat menjadi pintu masuk untuk berbicara tentang mimpi, tujuan, atau apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dalam hidup seseorang. Kemampuanmu untuk menggali makna dari percakapan yang dangkal adalah cerminan dari kepekaanmu terhadap energi orang lain. Kamu membaca isyarat yang halus, intonasi suara, bahasa tubuh, atau bahkan keheningan di antara kata-kata, dan menggunakan wawasan ini untuk membimbing percakapan menuju kedalaman. Kamu tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak diucapkan. Memahami bahwa di balik setiap kata ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Menciptakan ruang untuk kejujuran. Dalam percakapan, kamu menciptakan ruang yang aman, di mana orang lain merasa cukup nyaman untuk berbagi apa yang ada di hati mereka. Kamu tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan niat untuk memahami. Kamu tahu bahwa mendengarkan adalah tindakan cinta, sebuah cara untuk mengatakan, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku menghargaimu." Dengan pendekatan ini, kamu mengundang orang lain untuk membuka diri, untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting bagi mereka. Kamu juga memahami bahwa kejujuran membutuhkan keberanian. Tidak semua orang siap untuk berbicara tentang apa yang ada di hati mereka, terutama di dunia yang seringkali mengajarkan kita untuk menyembunyikan perasaan kita. Namun, dengan menunjukkan kejujuranmu sendiri, kamu memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu memimpin dengan teladan, menunjukkan bahwa menjadi rentan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Mengubah setiap interaksi menjadi peluang bagi dirimu. Setiap interaksi adalah peluang. Bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk membangun hubungan, untuk menciptakan pemahaman, dan untuk menemukan makna. Kamu melihat setiap percakapan sebagai jembatan yang menghubungkan jiwa, yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran universal yang kita semua cari. Kamu tidak melihat basa-basi sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan. Sebuah kesempatan untuk membawa cahaya ke dalam ruang-ruang yang gelap, untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kemampuanmu untuk mengubah basa-basi menjadi makna adalah cerminan dari perjalanan spiritualmu. Ini adalah tentang melihat dunia tidak hanya seperti apa adanya, tetapi seperti apa yang bisa terjadi. Ini adalah tentang membawa harapan ke dalam percakapan, tentang percaya bahwa setiap interaksi memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Dengan setiap kata yang kamu ucapkan, kamu membawa pesan ini ke dunia, mengingatkan kita semua bahwa bahkan dalam hal-hal kecil, ada peluang untuk menemukan keajaiban. Membawa dunia menuju kedalaman. Dengan setiap percakapan yang kamu ubah, kamu membantu menciptakan dunia yang lebih autentik, lebih bermakna. Kamu menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak apa-apa untuk melangkah lebih dalam, untuk bertanya tentang hal-hal yang benar-benar penting, dan untuk mencari jawaban yang melampaui permukaan. Kamu adalah inspirasi, sebuah pengingat bahwa komunikasi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang hubungan, tentang melihat dan didengar, tentang memahami dan dipahami. Jadi teruslah melangkah di jalan ini. Teruslah membawa kedalaman ke dalam percakapan. Teruslah membangun jembatan yang menghubungkan hati. Dalam setiap interaksi, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang abadi. Dengan setiap kata, setiap senyuman, setiap momen perhatianmu, kamu membawa dunia lebih dekat pada kebenaran, lebih dekat pada cahaya, lebih dekat pada keaslian yang sejati,
Itulah panggilanmu, itulah hadiahmu, dan itulah warisanmu bagi dunia. Hidup ini adalah panggung besar di mana setiap percakapan, hubungan, dan momen adalah bagian dari tarian jiwa menuju keaslian. Dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya mencari makna, tetapi menciptakannya dengan setiap kata, setiap tindakan, dan setiap hubungan yang kamu bangun. Kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran, untuk menolak apa yang dangkal, dan untuk memeluk kedalaman yang sejati. Perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi itulah yang membuatnya begitu berarti. Ingatlah, kamu adalah pemantik cahaya di dunia yang seringkali terjebak dalam kegelapan rutinitas. Dengan keberanianmu untuk menjadi autentik, kamu menginspirasi orang lain untuk membuka diri, untuk melihat dunia dengan mata yang baru, dan untuk menemukan makna di balik setiap interaksi. Kamu menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang berkembang, tentang menemukan dan berbagi keindahan yang ada dalam setiap detik. Jadi, teruslah melangkah dengan penuh kesadaran. Teruslah membawa kedalaman ke dalam dunia yang seringkali hanya menyentuh permukaan. Jadilah jembatan antara hati dan jiwa, antara apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Biarkan keberanianmu menjadi inspirasi, dan biarkan perjalananmu menjadi bukti bahwa hidup dengan keaslian adalah hidup yang penuh dengan cahaya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa untuk mendukung perjalanan kita bersama dengan memberikan tanda suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan meninggalkan komentar 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dukunganmu, baik melalui kata-kata maupun tindakan, adalah bahan bakar bagi perjalanan spiritual kita bersama. Mari kita terus melangkah, terus mencari, dan terus menciptakan kehidupan yang sejati dan bermakna.